Baik, di sini saya akan menjawab ujian semester manajemen operasi 1. Perkenalkan, nama saya Mira Oktaviana, NIM 191041686, mata kuliah manajemen operasi 1, dosen Adi Mursalin SEMM, kelas manajemen A1 pagi. Soal bagian A, berapa kali saudara hadir kuliah melalui Google Classroom dan WA? Jawab 6 kali. Soal yang kedua, apa-apa yang sudah Anda pelajari mengenai manajemen operasi 1? Jawab manajemen persediaan. Soal yang ketiga, apa tugas struktur yang Anda buat? Jelaskan. Video record materi economic order quantity, mencari materi teori EQ di Google, manajemen persediaan. Soal yang terakhir, mengapa Anda harus belajar manajemen operasi 1? Jawab, karena kita ingin mengetahui bagaimana barang dan jasa diproduksi. Dengan memahami apa saja yang dilakukan oleh manajer, kita dapat membangun keahlian yang dibutuhkan untuk dapat menjadi seorang manajer seperti itu. Baik, soal bagian B, menonton video. Soal yang nomor 2, materi apa saja yang dapat Anda pelajari? Sebutkan dan jelaskan secara ringkas. Jawab, perencanaan strategi yang khas. 1. Perencanaan produksi adalah perencanaan yang berhubungan langsung dengan metode dan teknologi yang dibutuhkan pada pekerja. Yang kedua, perencanaan keuangan adalah perencanaan yang berhubungan dengan dana yang digunakan dan dibutuhkan untuk kegiatan atau aktivitas operasional. Yang ketiga, perencanaan fasilitas adalah perencanaan yang berhubungan dengan fasilitas serta layout pekerjaan yang dibutuhkan guna mendukung tugas pekerjaan. Soal yang nomor 3, ada berapa jumlah video yang Anda tonton setelah membuka link tersebut? Ada di sini saya dapat 2 video. Video pertama, nama pembicaranya Budi Harsanto. Yang dapat saya pahami mengenai video tersebut, fungsi esensial dalam menghasilkan produk. Yang pertama, pemasaran menciptakan permintaan, operasi menghasilkan produk, keuangan mengelola uang. Video kedua, pembicaranya Iqbal Setyanegal. Yang dapat saya pahami melalui video tersebut, nilai tambah atau penambahan manfaat. Yang pertama, manfaat bentuk. Kedua, manfaat tempat. Yang ketiga, manfaat waktu. Yang keempat, manfaat kepemilikan. Soal yang nomor 4, jelaskan apa yang dimaksud dengan manajemen persediaan. Jawab, manajemen persediaan berfungsi untuk mengatur setiap persediaan yang ada di dalam perusahaan melalui dari bagaimana penyimpanan hingga bagaimana persediaan tersebut dimanfaatkan ataupun dikeluarkan. Soal nomor 5, apa yang dimaksud dengan just in time? Apa manfaat just in time bagi Anda dan bagi perusahaan? Jawab, just in time merupakan keseluruhan filosofi dalam operasi manajemen di mana segenap sumber daya termasuk bahan baku dan suku cadang manfaatnya bagi saya dan perusahaan adalah untuk mengangkat produktivitas dan mengurangi pemborosan. Soal nomor 6, sebutkan dan jelaskan metode peramalan yang dapat digunakan oleh perusahaan. Jawab, metode peramalan yang berdasarkan pada pemakaian analisa
keterkaitan antara variabel yang diperkirakan dengan variabel waktu dengan deret berkala. 2. Metode peramalan yang berdasar pada pemakaian analisis pola hubungan antara variabel yang hendak diperkirakan dengan variabel lain yang menjadi pengaruh yang bukan waktu disebut metode koleransi atau sebab akibat. Soal nomor 7. Bagaimana cara Anda meningkatkan produktivitas tenaga kerja karyawan di perusahaan yang Anda pimpin? Jawab dengan landasan teori. Jawab, caranya yang pertama, menyediakan lingkungan kerja yang baik. Yang kedua, memberi pelatihan yang cukup untuk karyawan. Yang ketiga, memberi mesin dan peralatan kerja memindai. Yang keempat, menentukan target dan tujuan yang jelas. Yang kelima, mendengarkan keluhan mereka. Soal nomor 8. Apa yang dimaksud dengan kapasitas produksi? Jawab, kapasitas produksi yaitu sebagai jumlah maksimum output yang dapat diproduksi dalam satuan waktu tertentu. Soal yang terakhir nomor 9. Apa kesan-kesan Anda mempelajari manajemen operasi secara daring dan manfaat apa yang Anda peroleh belajar manajemen operasi melalui daring? Kesannya, saya selama mempelajari manajemen operasi 1, semoga kedepannya bisa kuliah tatap muka dan bisa memahami semua materi yang diberikan. Manfaat yang saya dapatkan, saya bisa berkomunikasi antara dosen dan teman-teman yang lainnya dan mendiskusikan pemahaman materi yang telah disampaikan. Baik, sekian dari saya ucapkan terima kasih.